Sekolah Tinggi Multimedia atau MMTC didirikan pada tahun 1985 setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang. Gagasan awal sekolah ini adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan ahli multimedia yang berasal dari pegawai pemerintah pada masa lalu. Gagasan awal ini berasal dari UNESCO yang merupakan sebuah lembaga dunia yang mengurusi segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan, yang memiliki tujuan untuk membuat kota Yogyakarta sebagai pusat pelatihan bagi ahli multimedia dari negara-negara berkembang di seluruh dunia. Pada tahun 2003, pusat pendidikan dan pelatihan ini berubah fungsinya menjadi sekolah tinggi sampai ditetapkan secara yuridis normatif pada tahun 2014. Pendiri dari Sekolah Tinggi Multimedia atau MMTC adalah pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, tanggung jawabnya diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekolah Tinggi Multimedia memiliki tujuan untuk mencetak tenaga kerja profesional di bidang komunikasi melalui berbagai media informasi, seperti televisi, radio, dan lain-lain. Sekolah Tinggi Multimedia dapat disebut sebagai sekolah tinggi broadcasting terbaik di Indonesia maupun ASEAN. Karena sejak awal pendiriannya, sekolah tinggi ini dilandasi dengan konsep yang sangat universal. Sekolah tinggi ini dapat dikategorikan sebagai sekolah tinggi terbaik karena memiliki fasilitas belajar dan peralatan praktikum yang lengkap dan memenuhi standar dunia penyiaran. Hal itu tidak terlepas dari sumbangan yang diberikan oleh Jepang melalui JICA, dan secara bertahap peralatan tersebut diupdate sesuai dengan perkembangan teknologi. Dari segi tenaga pengajar, Sekolah Tinggi Multimedia atau MMTC memiliki dosen yang memiliki gelar akademik dari berbagai perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Tetapi tidak saja memiliki gelar akademik. Dosen sekolah tinggi ini memiliki pengalaman praktek sebagai praktisi penyiaran baik radio maupun televisi, dan juga praktisi komunikasi publik. Peran pentingnya adalah di dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyiaran di tingkat nasional, karena sebagai sekolah tinggi terbaik di bidang penyiaran, maka sekolah tinggi ini telah menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat dibutuhkan oleh industri penyiaran di Indonesia. Lebih dari 30% peserta wisuda telah tercatat sebagai karyawan di perusahaan penyiaran nasional maupun luar negeri. Artinya, sebelum lulus, mahasiswa sekolah tinggi ini sudah diminta oleh perusahaan penyiaran Indonesia. Alumni pastinya adalah harapan yang sifatnya idealis, ya pasti punya kontribusi terhadap bangsa negara. Kemudian pada tataran yang teknis operasional, kalau di bidang broadcast gitu ya, pastinya dia memberi kontribusi kepada stasiun penyiaran yang ada di Indonesia. Tidak terpengaruh, justru kalau bisa mampu mengubah beberapa keadaan yang mungkin ada kecenderungan, mungkin ada tendensi. Harapannya pastinya lulusan itu semua memberikan kontribusi. Ya, insya Allah kalau saya lulus nanti saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, terus bisa berbakti pada nusa dan bangsa, bisa bermanfaat, dan juga nambah silaturahmi, dan insya Allah dapat bisa berkarya terus di Indonesia lah, ya, dan bisa menjadikan sukses terus. Bismillah lah. Sekolah Tinggi Multimedia memiliki peran yang sangat penting bagi penyiaran yang ada di Indonesia karena sebagai pengembang sumber daya manusia dalam bidang penyiaran. Dan sekolah tinggi ini memiliki harapan kepada seluruh mahasiswa agar ketika lulus nanti mereka dapat memberikan kontribusi pekerjaan dan dapat bekerja di seluruh bidang broadcasting.